Pemirsa, gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil menguak cerita panas di balik keretakan rumah tangga pesohor tanah air itu. Ya, baru satu kali jalani sidang, warganet dibuat geger lantaran nama Aura Kasih disebut-sebut jadi wanita selingkuhan mantan gubernur Jawa Barat itu, selain nama Lisa Mariana, seperti yang selama ini jadi perbincangan publik. Isu ini berawal muncul dari unggahan akun @pixodesi di Threads yang menyebutkan pertemuan antara tiga sosok berinisial RK, AK, dan JH di kawasan kuliner SCBD Jakarta Pusat saat Car Free Day sekitar 2 tahun lalu. Rumor panas itu lalu mengarah ke janda satu anak itu, terlebih karena namanya pernah dikaitkan dengan RK di momentum pemilu lalu. Unggahan tersebut lanjut dibagikan oleh akun @updateterus225 dengan mengunggah 2 foto tambahan. Situasi makin liar setelah kolom komentar Instagram Aura Kasih ditutup menyusul serbuan komentar netizen yang kian tak terkendali. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi soal tudingan tersebut. Publik pun terbelah apakah ini benar bukti perselingkuhan lain di luar isu Lisa Mariana atau sekedar perang opini warganet yang kebablasan? Lantas benarkah inisial AK adalah Aura Kasih? Mungkinkah Aura Kasih sengaja tutup kolom komentar menghindari isu sensitif yang bisa merusak reputasinya? Sementara itu, beredar kembali video lama saat RK bergabung di salah satu partai politik yang menyinggung nama Aura Kasih dalam pantunnya. Warganet menyindir kalau sosok nama artis yang disebutnya itu bikin Kang RK benar-benar happy. Aura Kasih naik dokar ke Surabaya. Perginya belanja baju kebaya. Mari bersama sejahterakan Indonesia. Sementara terakhir kali Aura Kasih muncul di hadapan awak media saat mengajukan permohonan untuk perwalian anaknya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 9 Desember 2025 lalu, jauh hari dari dugaan isu ini mencuat. Teteh, aduh ada apa ini Teteh? Ada apa Teh? Nggak ada apa-apa, ini yang ngurus administrasi anak. Oh anak. Saya juga nggak minta dan dia nggak ngasih dan saya juga tidak mempertanyakan. Ya kalau saya sih pikirnya dapat rezeki lebih dari Allah ya apapun ya kita lakuin sendiri aja. Selama aku masih bisa ya mungkin dianya nggak mau, nggak punya atau apa kan kita nggak pernah tahu. Sejak cerai dari bule asal Brazil, Eric Amaral, 4 tahun lalu, Aura memang tak pernah ketahuan siapa laki-laki yang dekat dengannya. Selama itu pula, ia betah hidup sendiri tanpa pria pendamping di sisinya, hingga muncul isu Aura Kasih disebut-sebut jadi salah satu artis yang diduga menjalin hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil. Benarkah Aura punya kriteria khusus untuk calon suami barunya nanti? Ya harus baik dulu sama anak baru bisa dapetin hati ibunya dong. Sekarang kan kalau dapetin hati ibunya doang anaknya didiemin kan kurang wise lah. Aku kan single parent gitu, jadi mau nggak mau siapapun yang nggak deketin aku kan aku bawa anak. Jadi dia harus mencintai dua-duanya. Iya yang pasti mah tanggung jawab, terus ya agamanya harus bagus ya karena balik lagi aku kan bawa anak. Jadi aku harus tanggung jawab moralnya harus lebih besar dibanding finansial gitu. Karena itu yang membentuk dia untuk kedepannya, masa depannya dia. Ya nggak neko-neko lah, yang penting ya baik dan ada chemistry aja sih. Kalau nggak ada chemistry kan susah kita ya. Mengalir aja, nyari banget juga enggak. Sedapatnya, namanya juga ikhtiar ya. Sementara itu, selain tudingan dengan Lisa Mariana, rekam jejak skandal Ridwan Kamil dengan wanita lain pernah diungkap selebgram Ayu Aulia, mantan sahabat Lisa Mariana. Mungkin karena aku pernah deket sama Pak RK kali ya. Kan aku duluan yang deket. Nih, kita buka-bukaan aja lah ya. Aku duluan yang deket, lalu baru Mbak Lisa yang deket. Tapi Mbak Lisa kan deketnya nggak tahu sedekat apa karena kan saya tidak ada di tempat begitu. Apakah bener beliau ke Palembang atau tidak kan saya nggak tahu, ada buktinya gak kan gitu, tiketnya mana gitu loh, apanya mana. Tapi kalau memang Bapak RK sudah mencetuskan iya benar adanya memberikan uang untuk sekolah dan lain-lain apa bla 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 ya silakan lihat sendiri deketnya sama anak kan gitu ya. Kalau aku punya suami kayak gitu ya iyalah capek ya.
gitu, apalagi kan diisukan bukan dengan Mbak Ellen aja, banyak juga, apalagi nama saya terseret-seret juga kan. Lantas benarkah terungkapnya akal wanita lain selain LM yang diselingkuhi RK membuat Atalia Praratya alias Bu Cinta membulatkan tekadnya untuk menggugat cerai suaminya yang telah membina rumah tangga selama 29 tahun? Kalau isi gugatan, materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama, bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat. Kita tidak bisa menyampaikan, tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena itu sudah menyangkut materi gugatan. Sementara netizen membongkar wanita selingkuhan RK, Atalia Praratya alias Bu Cinta yang tak banyak bersuara saat proses cerainya bergulir di pengadilan agama, tegas mengungkapkan tak takut lagi menghadapi kehilangan. Benarkah postingan Bu Cinta di laman pribadinya itu sindir Ridwan Kamil yang digugat cerai? Bersama dengan postingannya itu, ia juga mengunggah potret kebersamaan dengan dua kakak tercinta. Apalagi baru 2 hari ini, ia kehilangan kakak laki-laki tertuanya, Adia Prajana, yang wafat akibat serangan jantung. Sebelumnya, Bu Cinta sudah pernah kehilangan anak laki-lakinya, Emeril Khan Mumtaz, yang tewas terseret aliran deras Sungai Are di Swiss. Benarkah 2 kali kehilangan 2 laki-laki yang dicintainya? Bu Cinta siap menghadapi kehilangan laki-laki yang berikutnya, yakni Ridwan Kamil, yang masih berusaha berdamai dan menolak dicerai Atalia. Kenapa tidak hadir harus Ibu? Mohon memahami kondisi saya karena terima kasih. Sementara itu, rumah tangga RK yang terancam karam, Lisa Mariana justru pamer kebersamaan dengan suami rujuknya. Seolah tanpa rasa bersalah, sudah memporak-porandakan rumah tangga orang dengan membongkar skandal panasnya dengan RK. Lisa menikmati berselancar di sosial media sambil menikmati live mengeruk keuntungan dari kontroversi yang diciptakannya. Namun lagi-lagi, selebgram asal Bandung itu justru meminta maaf ke Atalia atas perbuatannya selama ini. Benarkah ini balasan Lisa setelah gagal melawan RK soal tes DNA dan ganti rugi miliaran? Kalau saya sih ngelihatnya mungkin Lisa ini NPD ya. Dia merasa apa yang ada di otak dia itu adalah benar adanya. Padahal yang terjadi tidak benar. Ya udah, dilepasin aja. Minta maaf kepada publik sudah membuat gaduh, sudah mencemarkan nama baik. Ini masih minta duit juga. Ya sudahlah ya. Sudah ada perdebatan dari pihak Bu Cinta dan Pak RK itu udah tahu. Cuman kan nggak mungkin kita bilang-bilang ya gitu. Tapi kan nggak mikir sampai bercerai karena kan banyak yang harus dipikirin anak. Apa ya, semua yang dilalui memori-memori 29 tahun itu kan tidak sebentar, itu aja sih. Aktor Amar Zoni terlihat tampak emosional saat menghadiri persidangan kasus narkobanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar emosi karena setelah 2 bulan sejak dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, akhirnya bisa jumpa lagi dan temu rindu dengan kekasihnya Dr. Gigi Kamelia. Baru pertama kali semenjak pas di Blok MK ya. Terus nanti perhatian Bang Amas ini lebih cerah, lebih kurus, cerah, bersih, sehat banget, alhamdulillah. Yang disampaikan apa dok? 15 kilo katanya turunnya. Ketemu Bang Ahmad dan Lega banget. Lega banget, terus tadi juga ngasih support saya secara ya moral, pokoknya jangan takut, kasih keterangan yang sebenar-benarnya. Selain itu, maksudnya intinya ngomong kamu di sini kan gitu ya udah, dan aku akan tetap sampai selesai. Tak hanya dengan sang pacar, Amar Zoni juga emosional saat bertemu lagi dengan kedua adik kandungnya, Aditya Zoni dan Panji. Enggak ada, cuman bilang apa, cuman kalian doang yang gue punya. Jadi ya maafin gue ya kata dia, support gue, itu doang sih. Maafin gue, jangan lupa sama aku.
Kehadiran pacar, adik kandung, sanak keluarga benar-benar jadi support sistem terbaik buat Amarzoni. Apalagi saat persidangan terkuak fakta yang janggal dan mencengangkan dari keterangan saksi JPU. Amar dituduh menerima uang 10 juta rupiah dari hasil jual beli narkoba di rutan. Semuanya karena di dalam tekanan dan memang ya nanti biar langsung dibuktikan aja. Kalau memang saya diberikan 10 juta seperti yang disampaikan, ya dibuktikan dong. Pasti ada transaksinya kan, ada buktinya kalau memang saya menerima uang tersebut gitu. Lalu juga kalau tadi dikatakan ada 100 G gitu kan, ya silakan dibuktikan. Amarzoni benar-benar menepati janjinya untuk membongkar mafia narkoba di dalam rutan. Tak hanya membantah menerima uang 10 juta rupiah, Amar juga berani speak up kalau ia mendapatkan kekerasan dari petugas saat menjalani proses kasus ini. Video tadi itu semua video dalam di bawah tekanan yang saya dipukuli dan saya disetrumi. Jadi Bang Amar, betul ada kekerasan dan penyetruman, Pak? ya itu betul sekali. Ada kekerasan dan penyetruman? Itu betul sekali, makanya kami meminta untuk pihak pengadilan untuk memberikan bukti CCTV. Yang terjadi sangat disayangkan ya. Betapa hancurnya berarti negeri ini gitu loh. Kalau pengakuannya itu dengan penuh intimidasi. Ya kan? Jadi kan yang di BAP itu kan berarti bukan tentang bukan omongan dari Bang Amar secara free, secara bebas, tapi ada intimidasi di dalamnya kan. Penyiksaan katanya kan, nah ini kan perlu diselidiki. Berarti kan berita acara yang dengan penekanan, dengan siksaan, itu kan udah pelanggaran SKP juga dan pelanggaran juga di Perkap Kapolri juga tentang HAM. Kualitas saksinya kan tidak memadai lah, nilai pembuktiannya menurut kami ya kurang. Kan banyak nggak tahu. Saksi kuncinya kan tadi dari pihak lapas. Otomatis ya yang menggeledah kan dia. Ya, satu penggeledahan juga nggak ada surat tugas. Kemudian kan nggak ada saksi, nggak ada berita acaranya. Itu kan cacat-cacat. Merasa di atas angin, Amarzoni pun optimistis bisa lepas dari jerat hukum. Dalam sidang 8 Januari 2026, Amar siap buka-bukaan bukti di depan majelis hakim. Amar punya misi untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, kemudian pulang ke rumah dan menikahi Kamelia, bukan kembali ke lapas Nusa Kambangan. Iya, insya Allah sampai selesai persidangan sampai Amin. putusan. Ya, mudah-mudahan nggak sampai dipindahin lagi dong. Kan Iya. kita harus yakin Iya, tidak terbukti betul. bersalah gitu kan. Kalian juga bisa lihat kan tadi di persidangan bagaimana. Ya. Jadi Bismillah lah, mudah-mudahan nggak balik lagi, tapi dia pulang ke rumah Adit, pulang ke rumah kita Adit. Aku minta tolong kamu ini ya, datang ke sana. Karena kan kamu wakilin aku sekarang, ya. Kamu, ibu, ya, tolong untuk dukung, ya, membawa ini semua untuk keadilan gitu loh. Ya, aku butuh semuanya. Aku harus pulang. Aku nggak liburan. Ya, aku harus pulang. Kan ke bapak kamu. Aku serius. Ya. Kalau memang niatnya baik, kalau memang tidak ada unsur untuk manjang-manjangin masalah, kalau tidak ada unsur panjat sosial, harusnya mau koordinasi lawyernya atau si yang bersangkutan dengan kami. Aku udah kasih statement ya, kalau memang ada itikat baik silakan kontak kuasa hukum aku. Dan sampai detik ini belum ada kontak kuasa hukum. Yang dimana itu aku udah ngasih nomor HP kuasa hukum aku ke dia. Tak terima dituding panjat sosial oleh Ari Lasso dan kuasa hukumnya, Aditya pun siap menyerang balik sang mantan vokalis Dewa 19 itu. Aditya pun membocorkan isi percakapannya dengan Ari Lasso. Memang si Mas AL tuh ngajakin ketemu. Ya aku bilang, oh nanti deh kalau ada waktu ya, kalau lagi nggak kerja boleh. Karena di situ pun aku juga nggak tahu kalau si masnya itu ada mbaknya. Chat-chat sebelumnya pun juga katanya, kamu udah nikah ya gitu. Terus aku jawab, oh enggak, aku udah divorce. Sama dong kayak aku jawab gitu.
Intinya sebenarnya ada kesalahpahaman di situ. Ada kesalahpahaman pada saat handphonenya terinstall, jadi hilang semua. Kemudian dia nggak tahu ini siapa-siapa. Poinnya ngechat pertama kali, tapi di garis bawahi itu bukan flirting atau menggoda. Siapa sangka Dirli Joshua terbakar cemburu setelah membaca isi percakapan Ari Lasso dengan Aditya. Sampai akhirnya Dirli tweet war panas dengan Aditya di media sosial. Dari tanggal 5 ya sebenarnya dia tuh ada WA aku karena katanya handphonenya habis ke backup. Kita kan belum lama tuh ya. Nah, udah gitu berlanjut lah itu tanggal 5, tanggal 6 sampai akhirnya di tanggal 8 kalau nggak salah kita lagi balas-balasan chatting, ada WhatsApp masuk berupa voice note. Inilah yang dibikin rame nih. Voice note itu dari si mbaknya ini, yang aku nggak tahu tuh dia siapa, dia namanya siapa, dia apanya, apa, aku nggak tahu itu. Di situ aku tiba-tiba dibentak-bentak, aku diancam, terus aku katanya mau dicari juga gitu kan. Nah, ya kaget ya, aku shock. Merasa itu boleh aja, tapi itu memang harus dibuktikan, ya kan? Ancaman itu sejauh mana, habis itu apakah ada dampak, harus ditahu. Ancaman itu harus ada dampak secara fisik dan psikologis. Mungkin Mbak Dirli kemungkinan besar ya, patut diduga mungkin salah paham karena ada di situ. Lagi ada di situ ya Mas Ali kasih aja handphonenya, ambil aja biasa aja, silakan. Ini segala macam mungkin. Nah, ada perempuan patut diduga mungkin biasanya reaksional. Biasa kan perempuan menggunakan hati dibanding logika. Gara-gara hubungan Ari Lasso dan Dirli Joshua yang putus nyambung, Aditya jadi kena getahnya. Aditya dituding sebagai orang ketiga yang menyebabkan putusnya hubungan asmara Ari Lasso-Dirli. Dicap sebagai pelakor membuat Aditya tak nyaman dan tercemar nama baiknya. Tanggapan aku kepada Mas Al flat-flat aja, jadi nggak yang kayak gimana, yang sayang-sayangan atau apa. Tapi kalau dari Kak Aditya sendiri ada tendensi untuk ke arah yang kayak suka gitu? Enggak sih, enggak ya? Enggak. Sebatas teman aja. Harapannya tuh bisa selesai dengan baik. Aku cuman pingin di sini kan nama aku sudah banyak tercemar. Aku ada keluarga, aku ada anak. Jadi aku nggak mau dicap yang notabene itu aku orang ketiga yang menghancurkan hubungan. Mas Arya, lagi putus, saya pastikan itu bukan karena saudari AT. Jadi kalau saudari AT mengatakan atau teman-teman media menyangkutkan hal tersebut, no, tidak, bukan sama sekali. Gak ngerti lagi ya, ruwet banget ini love story-nya Ari Lasso sama Dirli. Sampai dijuluki ABG vintage labil, kebucinan iya, cemburuan, putus nyambung putus. Sekarang bahkan terancam laporan polisi. Kalau kata warganet julid mah gak malu nih sama umur. Well, yang pasti ada Tia yang gak terima dituding jadi orang ketiga siap melanjutkan ke ranah hukum jika Dirli dan Ari Lasso tidak ada itikat baik menyelesaikan keributan yang dibuatnya. Udah cintanya kandas, sekarang juga masih aja terancam dilaporkan ke polisi. Oke pemirsa, happy morning. Bersama saya Natalia Hosiana, pagi ini kita akan nge-spill nih cerita selebriti yang paling update, paling viral dan paling hot di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Next ada Tasya Farasya yang pamer foto akur dengan mantan suami. Pencitraan doang atau emang udah real nih memaafkan? Terus utang miliaran gimana dong? Jawabannya sesaat lagi, tetap di obrolan seputar selebriti.
Sempat bersih tegang soal putusan cerai dan urusan hutang piutang, Tasya Farasya dan mantan suami Ahmad Assegaf belakangan nampak lebih legowo. Bukti nyata terlihat ketika keduanya kompak hadir untuk pengambilan rapot anaknya di sekolah. Lewat momen yang mereka abadikan di akun media sosial, senyum Tasya dan Assegaf memang sumringah. Tak sedikit pun terlihat keduanya pernah panas di meja hijau. Keputusan damai demi anak sebelumnya juga pernah disampaikan pula oleh pengacara Tasya, yang mana Tasya dan mantan suami tetap komunikasi kompak secara pribadi demi kebaikan anak-anaknya mendatang. Kan adalah Tasya itu sangat berupaya, sangat menahan diri demi menjaga nama baik mantan suaminya di depan keluarganya, di depan anak-anaknya. Dia sangat menjaga kalau nanti anak-anaknya dewasa jangan sampai ada berita-berita yang kurang baik. Jadi ini bertahan posisinya. Tapi kan pasti namanya kesabaran ada batasnya. Mungkin kita lihat dulu bagaimana upaya dari Ahmad ini akan mau menyelesaikan atau tidak. Kalaupun mau menyelesaikan berapa dan lain-lain ya kita lihat prosesnya. Dan kalau harapannya dari pihak kami itu harapannya sih kita mau damai-damai aja, kita mau selesai aja, tidak usah saling menyerang, yang penting beres. Artinya kan gini, dengan ada upaya dari Ahmad, walaupun angkanya mungkin. Meski telah sandang status janda, sepertinya ini bukanlah masalah besar buat Tasya. Buktinya, ia masih sibuk dengan pekerjaannya, enjoy dengan olahraganya, dan glowing dengan penampilannya. Bukan karena ia sebagai beauty influencer, tapi Tasya memang mengupgrade all out soal penampilan dan kecantikan dan selalu ceria. Ceria, aku selalu ceria loh. Alhamdulillah lega, akhirnya udah final, udah selesai semua dan hubungan antara aku sama dia yang penting anak-anak tuh gak menjadi terkena imbasnya, kita tetap jaga hubungan yang baik dan anak-anak tetap bisa bertemu dengan ayahnya dan berhubungan baik dengan ayahnya. Lihat saja bagaimana Tasya pamer harga make up yang ia gunakan bikin netizen auto shock. Cantik itu memang relatif. Aku tahu juga mahal itu juga relatif. Tapi aku yakin semua orang menyetujui bahwa harga eyeshadow ini memang mahal. 4 jutaan untuk 4 warna eyeshadow. Aku ambil segini dan aku akan pakai ini buat detailing bagian ujung. Terus aku akan pakai blending brush yang bersih. Blendability-nya itu sendiri menurut aku ya harus agak put some effort. Aku lebih suka formula shimmernya dibanding formula matte-nya. Menyempurnakan kecantikan, Tasya juga pamer deretan set perhiasan yang baru ia beli dari sebuah brand ternama. Meski tidak diketahui pasti total harga perhiasan yang dibeli, tapi disinyalir mencapai puluhan bahkan menyentuh angka ratusan juta rupiah. Emang lagi merah. Jadi sekarang saatnya kita belanja merah. Kemarin kan aku udah beli yang ini. Nah terus tuh aku melihat dia tuh seperti kok pasangan serasi gitu loh teman-teman. Ngerti kan maksud memang cantik banget kan. Terus selanjutnya sepertinya memang juga butuh tekan gelangnya gitu. Bagaimana kalau dia ada di tangan memang sekarang juga? Apa enggak kelopak? Hah? Dan ini bisa buat padel karena enteng gitu loh. Yang aku suka dari Bulgari itu gelangnya itu tuh bisa di-adjust gitu loh di area yang small atau yang medium. Cantik banget. Gimana teman-teman? Cantik banget. Bagus. Tak berhenti sampai pamer soal perhiasan, Tasya juga tengah candu dengan warna merah. Tak terkecuali tas branded berwarna merah yang ditaksir senilai 1,2 miliar. Selebgram 33 tahun ini makin menyala dengan penampilan yang belakangan sering memilih warna merah. Kebetulankah? Atau ingin menunjukkan status janda makin menyala? Boleh jadi karena faktanya di tengah gaya Tasya yang selalu show off, Tasya masih punya urusan yang belum tuntas dengan mantan suaminya. Ya, mantan suami yang dituding gelapkan uang Tasya, nyatanya belum ada titik temu angka untuk membayar. Inikah cara Tasya sindir mantan suami yang kesulitan finansial? Kurang dari 35 miliar. Tidak kurang, bisa lebih. Tidak kurang berarti bisa lebih. Karena belum selesai prosesnya. Karena belum selesai. Jadi kalau ditanya bagaimana, kan terakhir kami sampaikan, kami menunggu itikat baik dari pihak Bapak Ahmad. Kemarin juga terakhir disampaikan itu adanya penghitungan. Penghitungan telah disampaikan juga, kami baru dapat info, cuma ya sebagaimana kita hitung berdasarkan bukti-bukti kami pegang, hitungannya masih sangat jauh di bawah itu. Ya sehingga ya kami masih melihat lagi bagaimana. Iya, jadi memang kan Tasya dan Ahmad juga komunikasi secara langsung. Kalau antar lawyer sih komunikasinya masih bicaranya masih menghitung.
Tapi kalau informasi dari Tasyanya sih ada hitungan dari Ahmad tapi jauh sekali ya, sangat di bawah sekali lah, di bawah 10% lah gitu. Ditantang Della Puspita untuk speak up, Arman Wosi malah cabut gugatan cerai talaknya di Pengadilan Agama Bekasi. Padahal Della sudah pasrah, tidak akan melawan atau berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Arman. Della mengaku siap berpisah dengan lelaki yang telah mengisi hati Della sejak 11 Mei 2023 silam. Akan tetapi, Arman malah menegaskan sudah mencabut gugat cerai talaknya. Saya tidak akan memberikan statement apapun mengenai alasan perceraian. Saya hanya akan menunggu statement dari Arman. Kalau seandainya statementnya normal-normal aja, saya akan diam. Tapi kalau seandainya ada statement yang perlu diluruskan, saya akan sedikit meluruskan. Saya juga sudah mencabut gugatan tersebut. Dan saya juga sudah membayar denda untuk mencabut gugatan tersebut. Kesungguhan Arman mencabut gugat cerai talak di Pengadilan Agama Bekasi tidak main-main. Arman bahkan sudah mengutus kuasa hukumnya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga di Pengadilan Agama Bekasi. Bahwa benar hari ini adalah agenda sidang dari Bapak Arman dan Ibu Nisisari atau yang kita kenal sebagai Della Puspita. Hari ini adalah agenda sidang kedua. Namun sesuai yang rekan-rekan ketahui bahwa sudah ada statement dari Pak Arman bahwa Pak Arman akan mencabut gugatan tersebut, dan hari ini sudah kami lakukan pencabutan gugatan terhadap gugatan cerai kepada Ibu Della Puspita. Alasannya bahwa Pak Arman masih ingin tetap mencoba memperbaiki dan ingin kembali merajut rumah tangga dengan Ibu Della Puspita. Dicabut oleh kuasa hukumnya. Kemungkinan ada perdamaian di luar persidangan ya. Dicabutnya hari ini pertanggal 18 Desember 2025. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 2 Desember 2025, kemudian sidang pertama tanggal 11 Desember 2025 dan ditunda hari ini. Alhamdulillah perkara tersebut telah dicabut oleh kuasa hukum sendiri. Sebelumnya, Della memilih untuk menerima apapun yang menjadi keputusan Arman. Della mengaku lelah berjuang mempertahankan rumah tangganya. Sebab selama 3 tahun pernikahan dan di setiap pertengkaran, Della mengaku ditalak. Menerima perceraian ini setelah saya berjuang kurang lebih hampir 3 tahun. Setiap berantem walaupun saya ditalak, saya tetap berusaha meyakinkan bahwa kami masih bisa. Saya sudah melakukan segala macam usaha dan Arman juga tahu. Jadi pada saat dia melayangkan gugatan cerai di pengadilan, saya ngerasa udah cukup saya berjuang buat rumah tangga ini. Itu saya menyesali apa yang telah saya perbuat, sehingga saya mencoba untuk memperbaiki rumah tangga saya. Namun faktanya, Arman kembali galau dan menarik langkah hukum untuk menceraikan dirinya. Lalu bagaimana tanggapan Della atas sikap Arman mencabut gugat cerai talaknya di Pengadilan Agama Bekasi? Benarkah Arman masih cinta pada Della atau surat gugat cerai hanya sekedar ancaman? Sekarang ini posisi saya memang sudah tidak di rumah. Saya tidak di rumah Arman dan juga tidak di rumah saya sendiri, karena untuk menghindari pertemuan yang pasti akan berujung perdebatan yang akan dampak buruk bagi kami. Kalau kondisi rumah tangga sekarang ya sudah bisa bersama kembali, sudah ada di rumah yang sama, di kediaman yang sama. Ya kita doakan yang terbaik lah untuk mereka berdua. Nggak jadi cerai, ternyata Arman Wosi masih cinta sama Della Puspita. Padahal Della udah pasrah banget loh digugat cerai, apalagi sudah bolak-balik ditalak Arman setiap mereka ribut. Ambil keputusan cerai saat emosi tingkat tinggi, ujung-ujungnya Arman menyesal dan cabut gugatan. Semoga ini rujuknya clear ya, jangan masing-masing malah saut-sautan bikin video klarifikasi di media sosial. Coming up next, geger duo janda nih pemirsa. Ada Jule yang ngobrol jadi selingkuhan dan Inara Rusli dituding pelakor siri. Sementara Natasha Rizky malah kena imbasnya viral disebut janda kasta tertinggi. Kabar selengkapnya simak sesaat lagi hanya di obrolan seputar selebriti.
Setelah heboh kabar perselingkuhan yang dilakukan Inara Rusli dan Julia Prastini alias Jule, netizen seolah kehilangan potret perempuan idaman. Netizen gerah dengan kelakuan Inara dan Jule, tapi di sisi lain ini justru bikin netizen autokreatif. Imbasnya muncullah nama Natasha Rizky sebagai janda dengan kasta tertinggi. Pasca cerai dengan Desta, pemberitaan Caca memang tak neko-neko. Meski sempat dijodoh-jodohkan dengan Andre Taulani, Caca masih saja tenang. Tak cuma konsisten dengan penampilan dan full peran sebagai ibu, Caca justru kian produktif dengan sejumlah kegiatan, olahraga, bisnis, bahkan sebagai penulis. Itu dan aku merasa aduh capek juga dan aku harus fokus sama anak-anak aku. Ya udah apa yang bisa aku lakuin cari nafkah ya udah ya dengan cara berjualan, berdagang dan yang aku suka dan aku butuh pakai baju itu. Terus aku juga sekarang jadi penulis kan. Jadi pokoknya aku ngelakuin lah mas apa yang aku suka, jualan baju sama nulis tuh aku suka banget. Jadi Enjoy tapi produktif, gak heran Caca langsung dapat stempel janda dengan kasta tertinggi. Tapi kira-kira seperti apa spek idaman pendamping buat janda kasta tertinggi ini? sesuai dengan lingkungan kita gitu. Karena kalau aku cari mulu nih, biasanya yang datang suka nggak sesuai gitu. Jadi mendingan insya Allah pasti Allah kasih jalan lah buat siapapun itu orangnya ya. Sebenarnya yang paling penting ya yang pasti kan harus sayang sama anak-anak aku lah, sama aku juga. Terus yang pasti juga ya kita pasti harus seiman dan seakidah sih yang paling penting gitu, sevisi misi dan lain-lain gitu. Ya dengan segala kekurangan kita ya apapun itu, ya kita kan nggak tahu siapa orangnya gitu. Ya udahlah suka-suka Allah aja lah mau ngasihnya siapa. Banjir dukungan saat awal jadian sampai bikin baper netizen berjamaah. Pasangan Syifa Haju dan El Rumi memang tak pernah sepi. Tapi kali ini Syifa Haju justru lagi jadi sasaran empuk netizen. Hal ini bermula dari momen El Rumi yang baru pulang umroh beri kejutan pada Syifa. Syifa yang auto terkejut melihat El di dalam mobil sontak bereaksi manja. Tapi manja-manjanya Syifa Haju dinilai netizen lebay alias berlebihan. El Rumi tentu tak ambil pusing, toh memang sudah yakin juga Syifa jadi pilihannya. Sebenarnya bukan pas mau ngelamar, dari awal ketemu sih udah insya Allah tahu ya. nih orang nih gitu. Iya, udah insya Allah yakin. Jodoh gue. Terus apa ya, lihat dia orangnya juga baik, terus lihat cara dia nge-treat orang lain. Ya. Dan cuman ke teman tapi ke bawahan, ke semuanya lah. Dari situ udah yakin dan anaknya baik. Sikap lebay Syifa Haju yang dianggap lebay ini memang bukan kali pertama. Dalam beberapa momen, sikap Syifa justru dinilai dibuat-buat alias tidak menjadi diri sendiri. Ada pula tudingan tentang pasangan ini yang dulu terlihat ngegemesin, sekarang malah nyebelin. Atau jangan-jangan ini lantaran keduanya sudah tentukan tanggal nikah? Hah? Kata siapa? Bulan ini kata siapa? Gue yang kaget kalau bulan ini. Manja sama pacar sendiri apalagi bakal jadi calon suami bukannya wajar gak sih? Secara El juga kan ugal-ugalan ngemanjain Syifa. Ya kalau Syifanya jadi terkesan lebay manja sama El ya udahlah ya biarin aja. Kalau manjanya sama pacar orang, nah ini baru malah bikin geger ya kan? Alright pemirsa, saatnya saya Natalia Hosiana dan tim yang bertugas pagi ini pamit undur diri. Jangan lupa ya untuk saksikan terus obrolan seputar selebriti setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7.30 pagi hanya di GTV. Bye-bye and have a nice day.